Hai sahabat Hasil Film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya sehat walafiat dan rezekinya lancar ya. Oke, pada video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film seru berjudul Along with the God Towards yang dirilis tahun 2017. Dimana film ini menceritakan sebuah perjalanan seseorang yang akan diadili untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dilakukan selama hidupnya di dunia. Jadi setiap orang yang meninggal akan diadili dan disidang di alam baka selama kurun waktu 49 hari. Dimana mereka yang berhasil melewati sidang alam baka dituju neraka maka akan direinkarnasi dan terbebas dari siksaannya. Dan gak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Dan sama-sama 1, 2, 3, kopi. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang petugas pemadam kebakaran yang sedang bertugas untuk menyelamatkan seorang anak yang terperangkap si jago merah di gedung lantai atas. Ia bernama Kim Ja-hong. Naasnya Ja-hong tak terselamatkan karena tali pengikat yang ia gunakan terbakar oleh api yang mengakibatkan dirinya terjatuh kehilangan nyawanya. Terlihat setelah terjatuh ia pun tersenyum bahagia karena dirinya bisa menyelamatkan nyawa si anak tersebut. Dimana tanpa ia sadari ternyata dirinya telah tewas. Di saat bersamaan datanglah kedua malaikat alam baka menghampirinya. Ia bernama Hewon Mek dan Dok Chun. Dimana tugas kedua malaikat tersebut yakni menemani serta membela setiap orang yang mati untuk melewati sidang 7 neraka di alam baka selama 49 hari. Awalnya Ja-hong tak percaya bahwa dirinya telah mati. Yang kemudian Dok Chun menjelaskan padanya bahwa ajal setiap orang sudah ditentukan. Meskipun bisa bersembunyi di dalam lubang semut, bahkan di planet Mars tetap tak akan bisa lari dari yang namanya kematian ataupun ajal. Ja-hong yang mendengarkan penjelasan Dok Chun, ia pun sedih dan meminta untuk menghidupkannya kembali karena ia tak bisa meninggalkan ibunya yang sedang sakit parah di dalam rumah. Dok Chun dan Hewon Mek malah terlihat senang karena selama 422 tahun yang silam baru saat ini ia menjumpai roh mulia kembali. Dimana kematian Ja-hong disebut roh mulia karena ia menyelamatkan nyawa orang lain yang sedang dalam bahaya. Tanpa waktu lama kedua malaikat pendamping Ja-hong menghantarkan rohnya untuk menuju alam baka. Nah, sesampainya di alam baka, Ja-hong bertemu dengan satu malaikat lagi. Ia bernama Gangrim yang merupakan pemimpin malaikat pendamping Ja-hong. Seusainya memasukkan tiket pengujian nama di sebuah mesin, Dok Chun dan kedua malaikat pendamping Ja-hong sangat bahagia karena Ja-hong benar-benar roh mulia, sehingga kesempatan untuk mereinkarnasikan roh Ja-hong sangatlah tinggi daripada roh lainnya. Nah, dari sinilah kita diberitahu bahwa ketiga roh pendamping tersebut juga mempunyai misi di mana jika mereka berhasil mereinkarnasikan 49 roh selama 1 abad, maka ketiga malaikat pendamping tersebut juga dapat bereinkarnasi suka hatinya. Untuk itu mereka mempunyai harapan yang besar karena Ja-hong merupakan salah satu roh mulia yang ke-48 yang akan mereka bantu untuk bereinkarnasi. Tak lama kemudian sampailah mereka di neraka pembunuh. Disinilah Dok Chun memberitahu pada Ja-hong bahwa ia harus melewati 7 pengadilan di 7 neraka, yakni pengadilan pembunuhan, kemalasan, ketidakjujuran, ketidakadilan, pengkhianatan, kekerasan, serta kekeluargaan. Disinilah Ja-hong akan diadili di neraka pertama, yakni kawah arwah pembunuhan, di mana orang-orang yang melakukan pembunuhan secara sengaja ataupun tak sengaja akan diadili oleh dewa pembunuh. Ketika diadili, dewa pembunuh mengatakan bahwa Ja-hong telah melakukan pembunuhan secara tak sengaja karena telah meninggalkan rekan kerjanya di dalam gedung yang terbakar. Sebab itulah Ja-hong akan dihukum selama 5 tahun di dalam kawah api neraka. Tentunya hal tersebut membuat Ja-hong terkejut, yang kemudian Gangrim melakukan pembelaan. Ia menjelaskan pada sang dewa bahwa Ja-hong meninggalkan rekannya bukan semata-mata tak ingin menyelamatkannya, melainkan rekan kerjanya menyuruh Ja-hong untuk menyelamatkan orang lain terlebih dahulu. Di saat itulah Ja-hong berhasil menyelamatkan nyawa 8 orang. Ketika akan kembali menyelamatkan rekan kerjanya, secara tiba-tiba bangunan tersebut runtuh terlahap oleh api. Sang dewa yang mendengarkan pembelaan Gangrim serta menyaksikan cermin karma, ia memutuskan untuk membebaskan Ja-hong dari neraka pembunuhan. Setelah berhasil lolos, tibalah mereka di sebuah sungai kemalasan. Terlihat ketiga malaikat sangat senang melewati sungai kemalasan karena Ja-hong tak mempunyai dosa. Gangrim kemudian mengatakan pada Ja-hong untuk tak melihat air di sungai kemalasan karena penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Gangrim. Dengan seketika gerombolan ikan buas pun muncul yang akan melahap dan memangsa setiap roh yang melewati di sungai tersebut.
Karena kemampuan ketiga malaikat pendamping Jahong hebat, tentunya dengan sangat mudah mereka mengusir ikan buas di Sungai Kemalasan. Sebelum bertemu dengan Dewi Kemalasan, Gangrim memberitahu pada Jahong untuk tak melawan segala perkataan sang Dewi ketika diadili. Sesampainya di hadapan sang Dewi Neraka Kemalasan, Dokchun menjelaskan pada sang Dewi bahwa Jahong semasa hidupnya tak pernah melakukan bermalas-malasan. Ia seorang pemuda yang ulet dan tangguh sehingga waktunya tak terbuang dengan sia-sia. Selain petugas pemadam kebakaran, Jahong juga sosok pemuda yang sangat ringan tangan. Sang Dewi yang melihat jati diri Jahong semasa hidupnya, ia sangat bangga dan kagum karena bisa memanfaatkan waktunya untuk hal yang tak sia-sia. Ketiga malaikat pun ikut senang karena dengan sangat mudah Jahong melewati persidangan di hadapan Dewi Kemalasan. Sebelum pergi melanjutkan perjalanannya, sang Dewi menanyakan satu hal pada Jahong, kenapa ia dengan tulus melakukan semua pekerjaan tersebut. Jahong menjawabnya, semuanya atas dasar uang dan kebutuhan. Sang Dewi yang mendengarkan ucapan tersebut sangat kecewa karena Jahong menuhankan sesuatu yang salah untuk berbuat kebaikan. Dengan rasa berat hati, sang Dewi memutuskan untuk menghukum Jahong di sebuah mesin penggiling raksasa. Di mana semua roh manusia akan digiling hidup-hidup di mesin tersebut karena kesalahan dan kemalasan yang ia perbuat semasa hidup di dunia. Melihat hal tersebut, tentunya malaikat pendamping Jahong tak akan tinggal diam, di mana Gangrim dan Hewan Mek melakukan pembelaan serta menjelaskan pada sang Dewi bahwa Jahong ialah pemuda yang miskin. Ia melakukan hal tersebut agar bisa merawat dan membelikan obat pada sang ibu yang sedang sakit parah, serta untuk membiayai pendidikan sang adik yang sedang kuliah di jurusan hukum. Sang Dewi yang melihat dan mendengarkan pembelaan Gangrim akhirnya memaafkan Jahong karena uang yang ia dapatkan dari hasil kerja keras tanpa henti bukanlah untuk dinikmati sendiri, melainkan untuk membantu ibunya dan sang adik. Tak lama kemudian tibalah mereka di hutan pisau. Karena Gangrim kesal dengan Jahong, ia mendorongnya di pohon pisau tersebut karena dianggap melanggar janji berbicara dan menjawab pertanyaan di hadapan sang Dewi Kemalasan. Karena kasihan, Dokchun dan Hewan Mek melepaskan Jahong dari jeratan pohon pisau. Hewan Mek kemudian memberitahu pada Jahong untuk selalu menuruti segala perintah Gangrim karena ia akan berupaya keras untuk dapat mereinkarnasikan dirimu. Jika hal tersebut berhasil, maka akan ada satu kesempatan, yakni dapat berkunjung menemui sang ibu di dalam mimpi. Jahong yang mendengarkan perkataan Hewan Mek, ia pun sangat semangat untuk melewati segala persidangan di alam bakanya. Tak lama kemudian Jahong bersama ketiga malaikat pendampingnya tiba di sebuah perahu, di mana mereka akan melewati hutan pisau dengan perahu yang memiliki kecepatan kilat. Sesampainya di pertengahan jalan, tiba-tiba muncul hantu neraka yang langsung mengejar Jahong dan ketiga malaikat pendamping. Gangrim menduga bahwa kemunculan hantu neraka tersebut disebabkan oleh dendam karena ada salah satu anggota keluarga Jahong meninggal yang masih menyimpan dendam pada orang lain. Karena hantu neraka terus bermunculan dan semakin banyak, Hewan Mek memutuskan untuk meruntuhkan batu pegunungan agar terbebas dari kejaran hantu neraka. Selesai melihat peristiwa tersebut, Gangrim memberitahu Dokchun bahwa ia akan berteleportasi ke alam dunia untuk membereskan dan mencari tahu keluarga Jahong yang meninggal dunia. Di mana Gangrim menaruh harap pada Hewan Mek dan Dokchun untuk menemani Jahong melewati segala rintangan selanjutnya. Ia berjanji untuk segera kembali jika roh pendendam berhasil ia temukan. Tak lama kemudian sampailah Gangrim di dunia nyata. Ia pun langsung melacak segala informasi keluarga Jahong yang telah meninggal. Tanpa waktu yang lama, Gangrim berhasil menemukan roh gentayangan di dalam rumah Jahong. Tanpa pikir panjang, Gangrim mengejar roh tersebut. Sedangkan di alam baka, kedua malaikat dengan perlahan membawa Jahong untuk dapat keluar dari hutan pisau. Akan tetapi lagi-lagi Jahong melakukan kesalahan, di mana ia membuka penutup matanya yang membuat hantu neraka muncul kembali.
Di saat kondisi terdesak, datanglah Raja Yomra yang merupakan pemimpin alam baka yang akan mengadili Jahong di neraka kekeluargaan. Karena melihat alam bakanya penuh dengan hantu neraka, Raja Yomra menyuruh Dokchun memberitahu Gangrim untuk segera memusnahkan roh gentayangan keluarga Jahong. Sedangkan di alam dunia, Gangrim berjuang sekuat tenaga mengejar roh tersebut, akan tetapi tiba-tiba ia kehilangan jejak. Gangrim mencoba melacak kembali dengan ilmu pemutar waktunya. Di alam baka, sampailah mereka di neraka kebohongan. Terlihat Jahong langsung dijerat oleh akar hidup. Karena semasa hidupnya Jahong telah melakukan kebohongan yang amat banyak dengan menuliskan sebanyak 98 surat yang berisikan kebohongan. Sang Dewi yang melihat hal itu semua, ia akan menetapkan hukuman potong lidah untuk orang yang selalu berbohong. Hal tersebut membuat kedua malaikat pendamping Jahong kebingungan karena Gangrim tak berada bersamanya. Gangrim yang merasakan akan bahaya, ia kemudian berteleportasi ke dalam jiwa Dokchun karena mereka berdua saling berhubungan. Disinilah Gangrim membantu Jahong untuk melewati pengadilan di neraka kebohongan, di mana dari 98 surat yang dibuat Jahong bukan semata-mata berisikan kebohongan yang tak berbobot, melainkan dari setiap surat yang ia buat selama 15 tahun terakhir berisikan sebuah kebohongan untuk menyemangati ibunya yang sedang sakit, serta seorang anak kecil yang telah ditinggal mati keluarganya, agar sang anak tersebut mempunyai semangat tinggi untuk meraih dan mewujudkan cita-citanya. Sang Dewi yang menyaksikan itu semua akhirnya meloloskan Jahong di neraka kebohongannya. Di sisi lain, Gangrim tak henti untuk melacak roh gentayangan di dunia hingga ia dapat memecahkan teka-teki tersebut, di mana terlihat adik Jahong bernama Suhong tak sengaja tertembak oleh kerabat militernya ketika akan menjalankan misi terakhir militer. Karena khawatir, kerabat Suhong menelepon Letnan Park untuk membantunya menangani Suhong yang sedang terluka. Letnan Park yang mengira Suhong sudah mati yang memutuskan untuk menguburnya di hutan, bertujuan agar tak ada orang yang mengetahui akan kronologis kejadian yang sebenarnya. Terlihat jika Suhong segera dibawa ke medis, maka masih ada harapan besar nyawanya terselamatkan. Dari sinilah roh Suhong menjadi gentayangan karena kerabat Suhong tak terima dengan tindakan yang dilakukan oleh Letnan Park. Gangrim yang sudah mengetahui hal itu semua, ia berteleportasi untuk memberi kabar pada Jahong bahwa sang ibu dan sang adik saat ini sedang dalam kondisi baik-baik saja di dunia. Tentunya hal tersebut membuat Jahong senang dan bahagia karena orang yang ia cintai dan sayangi dalam kondisi sehat walafiat. Ternyata Gangrim menutupi kebohongan di hadapan Jahong agar ia bersemangat melewati ujian pengadilan di alam baka. Gangrim juga memberitahu kedua malaikat bahwa Suhong telah menjadi roh pendendam. Tak lama kemudian Jahong dan kedua malaikat kembali menjalani ujian pengadilan di neraka ketidakadilan, di mana neraka tersebut akan menghukum orang-orang yang tak pernah berbuat adil semasa hidupnya. Mereka yang sedang menikmati perjalanan tiba-tiba dikejutkan dengan pegunungan es yang longsor. Karena tak ingin tertimbun, mereka pun segera lari menuju kereta gantung. Setibanya di pertengahan jalan, diperlihatkan roh manusia yang dihukum di dalam balok es. Dokchun memberitahunya bahwa orang tersebut di masa hidupnya sering berlaku tak adil dan mengambil hak yang bukan miliknya, di mana orang yang melakukan hal demikian maka akan dihukum selama berabad-abad di dalam balok es. Dengan sangat mudah tentunya mereka bisa melewati neraka ketidakadilan tanpa persidangan, karena semasa hidup Jahong tak pernah melakukan perbuatan tak adil. Karena keasikan bercanda dan menceritakan masa lalunya, tiba-tiba hewan berkeceplosan dan mengatakan bahwa Suhong telah mati terbunuh, yang membuat rohnya gentayangan dan mempersulit pengadilannya di alam baka. Jahong yang mendengarkan ia pun sangat sedih dan seketika mengakibatkan kereta gantung yang mereka naiki terputus. Di saat kondisi terdesak, Jahong berusaha menyelamatkan kedua malaikat pendampingnya karena ia harus berhasil bereinkarnasi agar bisa menemui ibunya di alam mimpi. Sedangkan di alam dunia terlihat Gangrim berhasil menemukan kuburan Suhong di hutan, di mana ia berniat untuk memberitahu sang ibu agar mayat Suhong dimakamkan dengan semestinya. Di waktu bersamaan tiba-tiba hewan Mek datang menghampiri Gangrim untuk membakar mayat tersebut agar Jahong dapat dengan mudah melewati neraka keadilan di alam baka. Tentunya hal tersebut ditolak oleh Gangrim yang kemudian ia pergi untuk menangkap roh Suhong yang gentayangan. Di sisi lain, ternyata kerabat Suhong mengalami tekanan mental terhadap apa yang ia lakukan bersama Letnan Park. Gangrim yang mengetahui hal itu, ia mengikuti Dongyun dimanapun ia pergi. Nah, di saat inilah ia bertemu dengan roh Suhong dan langsung mengejarnya.
Dengan kemampuan yang ia miliki, akhirnya Gangrim berhasil menangkap Rosuhong menggunakan pedang api miliknya. Rosuhong berupaya memberontak karena ia tak terima dikubur hidup-hidup oleh Dongyun. Serta ia juga menaruh dendam pada Ju-hong karena selama 15 tahun tak pernah kembali ke rumah. Di alam baka, terlihat Ja-hong dan kedua malaikat memasuki neraka pengkhianatan. Di neraka inilah tempat orang yang disiksa karena semasa hidupnya sering memberikan jambu, yakni janji palsu pada pasangannya. Di neraka inilah mereka akan dihukum dengan dimasukkan ke dalam cermin hukuman dan dihancurkan sehancur-hancurnya. Sang Dewi pengkhianatan yang melihat Ja-hong seorang master Joku, jomblo yang tak laku-laku, ia langsung menyuruhnya untuk segera pergi melanjutkan pengadilan di neraka selanjutnya. Tak lama kemudian sampailah mereka di depan pintu masuk neraka kekerasan yang disebut dengan lubang hisap. Hewan Mek menjelaskan pada Ja-hong bahwa dalam tidaknya setiap roh tergantung dengan apa yang diperbuat semasa hidupnya di dunia. Tanpa aba-aba, Hewan Mek langsung mendorong Ja-hong. Ketika berada di dalam lubang hisap, tiba-tiba mereka melesat dengan kencang ke bawah sampai menabrak bebatuan. Hal tersebut diakibatkan oleh Gangrim di alam dunia, di mana ia belum bisa menangkap Rosuhong yang gentayangan. Gangrim mencoba kembali bernegosiasi pada Rosuhong hingga pada akhirnya Ja-hong dapat selamat dari dalam lubang hisap. Sesampainya di neraka kekerasan, lagi-lagi Ja-hong divonis hukuman oleh sang dewa karena semasa hidup di dunia ia pernah melakukan baku hantam pada saudaranya ketika SMA. Seusai memukuli, Ja-hong langsung pergi begitu saja tanpa meminta maaf pada saudaranya selama 15 tahun lamanya. Hal tersebut membuat kedua malaikat kebingungan untuk membela kesalahan Ja-hong. Dokchun kemudian meminta pada sang dewa untuk menghentikan keputusannya menghukum Ja-hong. Atas ide Gangrim, Dokchun meminta pada sang dewa untuk menjalani sidang gabungan, di mana mereka akan menjalani hukuman ganda di neraka terakhir jika Ja-hong melakukan kesalahan yang tak bisa diampuni. Serta ketiga malaikat pendamping tak akan mendapatkan hak untuk dapat reinkarnasi. Sang dewa tentunya menyetujui permintaan sidang ganda yang diajukan Dokchun. Dari sekian banyak rintangan yang mereka lalui, tibalah mereka di gurun pasir jalan menuju neraka kekeluargaan, yang merupakan neraka terakhir sebagai penentuan Ja-hong dapat reinkarnasi atau divonis hukuman. Sebelum tiba di neraka terakhir, diperlihatkan bahwa dulu Ja-hong mempunyai niat untuk membunuh ibunya. Karena pada saat itu keadaan sangat terdesak, di mana sudah tak ada lagi biaya untuk mengobati ibu yang sedang sakit, ditambah adik Su-hong yang kekurangan gizi. Hal tersebut membuat Hewan Mek dan Dokchun lemas karena udah gak ada harapan untuk selamat dari pengadilan neraka kekeluargaan. Ja-hong kemudian menjelaskan kembali bahwa ia mengurungkan niatnya membunuh ibunya karena dihalangi oleh Su-hong. Hal itulah yang melatar belakangi kepergian Ja-hong selama 15 tahun. Sedangkan di alam dunia, terlihat sang ibu mendatangi markas militer untuk meminta pertanggungjawaban atas kabar hilangnya Su-hong. Terlihat sang ibu diperlakukan secara tak baik oleh Letnan Park dan tentara lainnya, yang membuat roh Su-hong kembali mengamuk dan membentuk tornado yang amat dahsyat, di mana ia berambisi untuk membunuh semua tentara yang berada di hadapannya. Gangrim terlihat tak mampu menghentikan amukan roh Su-hong, di mana ia berupaya keras menyelamatkan tentara yang terbawa oleh pusaran tornado. Akibat amukan Su-hong membuat saudaranya Ju-hong semakin sulit melewati ujian di alam baka. Hewan Mek berusaha keras menghancurkan monster gurun menggunakan pedang miliknya. Hewan Mek yang mengetahui bahwa hal tersebut diakibatkan oleh roh Su-hong, ia pun segera berteleportasi membantu Gangrim menghentikan amukan Su-hong. Ia juga membuka gerbang antara dunia nyata dan alam baka. Dari sinilah roh Su-hong perlahan menghentikan amukannya karena melihat saudaranya sedang berjuang sekuat tenaga melewati segala pengadilan agar bisa bereinkarnasi. Di waktu bersamaan muncullah neraka kekeluargaan dari dalam pasir. Terlihat Raja Yomra akan mengadili Ja-hong atas kesalahan yang ia perbuat semasa hidupnya. Namun sayang beribu sayang, Raja Yomra langsung menjatuhkan hukuman pada Ja-hong karena pernah berencana untuk membunuh ibu dan adiknya. Raja Yomra akan menetapkan hukuman yang amat berat pada Ja-hong karena dinilai mendurhakai ibunya. Dokchun yang melihat keputusan Raja Yomra, ia pun berjuang mati-matian membelanya.
yang membuat Raja Yomra marah terhadap pembelaan Dokjun. Raja Yomra kemudian melihatkan sebuah kebenaran di hadapan mereka, di mana ketika Jaung akan membunuh ibunya, ternyata sang ibu mengetahui akan hal tersebut, di mana ia tak bisa berbuat apa-apa dan pasrah karena selain menderita rasa sakit, sang ibu juga bisu. Sang ibu hanya meneteskan air mata dan berharap agar kedua anaknya bisa menjalani kehidupan yang bahagia setelah ia mati. Ternyata niat Jahong telah dihentikan oleh adiknya yang membuat sang ibu mengubur dalam-dalam ingatannya dan hanya bisa berharap menunggu kepulangan anaknya karena kasih sayang orang tua amatlah besar yang tak bisa dibalas dengan kebaikan apapun yang dia lakukan. Jahong yang mendengarkan kenyataan tersebut, ia meminta pada Raja Yomra yang terakhir kalinya agar bisa berjumpa dengan sang ibu karena selama pergi dari rumah hingga kematiannya ia belum sempat mengucapkan kata maaf padanya. Tentunya hal tersebut tak dikabulkan oleh Raja Yomra karena alam baka akan menghukum dan mengadili setiap perbuatan manusia ketika masa hidupnya di bumi. Raja Yomra juga kecewa karena ketika Jaung masih hidup selama 15 tahun lamanya tak pernah berpikir untuk bertemu sang ibu mengucapkan minta maaf dari lubuk hatinya. Raja Yomra memvonis bahwa Jaung bersalah dan patut untuk dihukum ke dalam neraka selamanya. Tak diduga ternyata Gangrim, Hwon Mek dan Suhong melakukan sesuatu yang mengejutkan, di mana mereka berteleportasi masuk ke dunia mimpi sang ibu berkat kekuatan yang dimiliki Gangrim. Disitulah Suhong menjelaskan semuanya pada sang ibu bahwa sang kakak tak bisa pulang karena ia sangat malu, takut serta merasa bersalah atas yang ia lakukan. Akan tetapi meskipun demikian sang kakak Jaung tetap mengirim uang untuk biaya berobat sang ibu dan biaya kuliah untuknya selama 15 tahun terakhir. Suhong juga menjelaskan pada sang ibu untuk tak usah mencarinya lagi karena saat ini ia ditugaskan menjadi hakim di surga. Sang ibu yang mendengarkan ungkapan Suhong, ia pun meminta maaf sebesar-besarnya karena selama ini ia tak mampu berbuat apa-apa untuk kebahagiaan kedua anaknya. Disinilah cinta dan kasih seorang ibu tak ada yang bisa melebihinya. Raja Yomra yang mengetahui hal tersebut, ia pun langsung mencabut hukuman Jahong di neraka kekeluargaan karena ibu sudah memaafkan tanpa Jahong meminta maaf secara langsung pada sang ibu. Di waktu bersamaan sebuah sinar pun datang menyelimuti Jahong, di mana ia telah lolos dan berhasil bereinkarnasi atas bantuan ketiga malaikat pendampingnya. Sedangkan di alam dunia, Gangrim mengajak Suhong untuk menjadi roh ke-49 yang akan ia bantu untuk melewati ujian di alam baka. Gangrim juga menunjukkan tiket di hadapan mereka bahwa Suhong juga roh mulia. Seusai memberitahu Hwon Mek, Gangrim menyelesaikan tugasnya untuk mengirimkan sebuah paket untuk sang ibu, di mana sebelum mati ternyata Jahong membelikan rice cooker pada sang ibu serta meletakkan sebuah surat permintaan maaf di dalamnya. Tak lama kemudian terlihat ketiga malaikat bersama Suhong pergi untuk menemui Raja Yomra, di mana Gangrim akan meminta pertanggungjawaban padanya karena Raja Yomra telah ikut campur ketika pencarian roh Suhong di hutan. Karena dihadang oleh pasukan alam baka Raja Yomra, Gangrim dan Hwon Mek memutuskan untuk menghancurkan semua pasukan tersebut. Dan di saat inilah hal yang tak diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai habis. Banyak pelajaran yang dapat diambil di film ini. Nikmatilah masa hidupmu di dunia, tapi jangan pernah lupa bahwa akhirat akan menghisapmu. Jadilah seperti air putih meski tak mewah namun sangat berarti bagi kehidupan. Ya adalah, saya Mimin Nasi Film pamit undur diri karena tak tahu mau gimana lagi. Saya Mimin Nasi Film, bye-bye.